Ya, selamat sore para sahabat semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya akan streaming live ya, dan kita akan membahas tentang sebuah fenomena yang sangat sangat heboh ya. Semua orang pasti sudah tahu, sudah mengalami dan juga mungkin sudah merasakan imbasnya ya, yaitu tentang wabah virus COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan corona ya. Oke, ini tadi saya baru saja mandi ya, karena sudah bertahun-tahun nggak mandi. Habis medi ya. Ini tadi saya mau coba pakai laptop, tapi ternyata kameranya kurang bagus, jadi saya gunakan handphone saya ya, semoga koneksinya bagus. Apakah suara saya, gambar saya bisa diterima dengan sangat jelas oleh teman-teman yang ada di sana? Tolong dikonfirmasi siapa saja yang sudah hadir. Ada Mbak Johana, Mas Sugianto, Mas Arta Jaya, Mas Sunar. Oke, tolong teman-teman absen ya, biar saya tahu kalau saya bisa dipantau begitu ya, sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Anda nanti boleh langsung gabung di sini ya, kita sama-sama belajar, sama-sama sharing, sama-sama berbagi. Siapa tahu apa yang kita bicarakan di sini nanti ada manfaatnya ya. Ada Mas Olil Amri, Mas Kelvin, ya sudah hadir banyak ya. Oke. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa virus COVID-19 atau corona ini cara kerjanya unik ya. Jadi dia hampir-hampir mirip seperti virus HIV mungkin. Ini menurut saya ya, sekali lagi karena saya bukan pakar virologi, saya bukan pakar virus. Sebenarnya saya pengen banget melakukan riset, tapi saya tidak punya akses menuju ke sana karena saya bukan tenaga medis dan memang ini sangat berisiko ya. Ini hanya menurut saya, nanti silakan untuk dikoreksi bersama-sama, terutama bagi Anda yang berprofesi sebagai dokter, sebagai saintis ya, atau mungkin peneliti, dosen dan sebagainya ya. Cara kerja virus ini mirip seperti cara kerja virus HIV/AIDS ya, di mana para penderita HIV/AIDS itu dia tidak boleh sakit begitu ya, dia harus tetap sehat, daya imunitasnya harus selalu terjaga, setiap hari dia harus konsumsi vitamin dan sebagainya. Karena apa? Sebenarnya yang membunuh itu adalah ketika dia dalam kondisi drop atau dia punya penyakit bawaan ya, misalkan bronkitis, diabetes, jantung. Nah, ketika nanti dia drop, dia sakit, nah dia langsung bekerja. Kurang lebihnya kayak gitu. Tapi kalau kondisi kita bagus, fit gitu ya, insya Allah virus apapun bisa ditangani secara alami oleh tubuh kita ya. Ya, selamat sore, ada Mas Kunto dari Jogja, Mas Firman, Mas Sunar dari Malaysia, Mbak Kiki, selamat datang semuanya, silakan gabung. Oke. Lalu apa kaitannya dengan hipnosis ya? Karena ini memang bidang saya gitu. Hipnosis atau nanti kita masuk ke ranah mesmerism atau hipnoterapi atau apa namanya, teknik-teknik terapi pikiran bawah sadar lainnya ya. Di sini yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat luas bahwasanya ketika seseorang masuk ke dalam kondisi hypnotic state ya, atau dalam kondisi trance, saya menyebutnya trance atau transcendence, di situ muncul yang namanya daya imun ya. Oke, nanti kita bahas ya sejarahnya gitu. Karena ada salah satu alumni kita, alumni Rumah Hipnotis Indonesia, kebetulan beliau seorang dokter, beliau melakukan riset dan waktu itu saya diminta untuk mendampingi, untuk ikut menjelaskan bagaimana penjelasannya, karena dari sisi medis ini nggak bisa dijelasin gitu ya. Jadi beliau mengamati suku Dayak di Pontianak ya. Pontianak itu Kalimantan Barat kalau nggak salah ya. Mungkin Mas Sahari hadir di sini. Nah, orang-orang Dayak ini, maaf, orang Dayak yang belum masuk ke peradaban modern ya, mereka yang masih tinggal di hutan, mereka yang masih menjalankan kehidupan secara tradisional ya. Mereka kalau sakit
itu tidak pergi ke dokter ya, mereka nggak ke dokter gitu. Jadi mereka disembuhkan oleh mungkin bisa disebut namanya ketua suku ya, dibawa ke ketua suku, nanti di situ dilakukan sebuah ritual, sebuah upacara, di situ ada api unggun, dibacakan mantra-mantra, memanggil roh leluhur dan sebagainya untuk mengobati penyakit si sakit ini ya. Jadi si dokter ini mengambil sampel darahnya ya, sel darah merah, sel darah putih, trombosit dan sebagainya, diukur semua sesuai dengan kaidah-kaidah apa namanya itu ya, istilah medis kemarin saya tulis ya, medicine based evidence ya, pengobatan berbasis bukti. Diambil semua sampelnya, setelah itu dilakukan ritual, dan setelah selesai ternyata terjadi peningkatan ya sel darah putihnya yang bertugas sebagai untuk memproduksi sel-sel imunnya ya, demamnya mulai turun, simptom penyakitnya mulai berkurang, bahkan hilang sama sekali. Apa yang terjadi? Ya, ternyata si pasien itu memang dia mengalami namanya hypnotic state atau transcendence ya. Nah, hipnosis atau mesmerism atau animal magnetism yang asli itu yang seperti ini sebenarnya, dan ini sudah diajarkan oleh nenek moyang kita mulai dari zaman Yunani kuno, Mesir kuno ya, bahkan manusia-manusia primitif sebelum Masehi sudah mempraktikkan hal-hal seperti ini. Cuma zaman dulu itu manusia belum bisa menjelaskan. Begitu. Ya. Dan ada beberapa riset dari guru saya, Dr. George Kapas, memang dalam kondisi transcendence atau hypnotic state itu sering terjadi yang namanya miracle ya, mukjizat gitu. Ya, orang-orang Kristen menyebutnya mukjizat gitu. Sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan secara medis tapi itu berimbas kepada kesehatan manusia. Beliau meyakini seperti itu ada hasil risetnya, sering saya bahas di workshop. Nanti lebih detail ikut workshop saya saja ya, biar lebih panjang waktunya, karena di sini mungkin saya cuma 1 atau 2 jam saja. Begitu. Jadi intinya adalah ketika kita mampu masuk ke dalam kondisi trance, entah itu dibantu orang lain, entah itu dilakukan secara mandiri, kalau di hipnosis namanya self hipnosis, kalau di mesmerism namanya self healing. Ya, mungkin teman-teman yang punya teknik lain ya, di Reiki, Kundalini, Bioenergy mungkin punya teknik lain. Ini dari sudut pandang saya setelah saya amati, ini ada keterlibatan yang namanya subconscious mind ya, atau eksplorasi kemampuan pikiran bawah sadar untuk mendayagunakan semua organ yang ada di dalam tubuh, melibatkan kompleksitas saraf yang ada di seluruh tubuh kita, termasuk organ-organ yang terkait di dalamnya. Ya, ini memang sangat unik seperti yang Anda saksikan di video-video saya di YouTube. Banyak kasus-kasus yang memang nggak bisa diselesaikan gitu secara medis, tapi bisa kita bantu di situ. Ya, untuk cara menuju ke sana di sini sebenarnya ada banyak cara begitu. Tidak harus dengan hipnosis, tidak harus dengan radical mesmerism, tidak harus dengan hipnoterapi, tidak harus dengan NLP, Ericksonian dan sebagainya. Ya, setiap orang pasti memiliki caranya masing-masing begitu. Dengan doa bisa nggak gitu kan? Kemarin diperdebatkan gitu kan bahwa ada beberapa tokoh agama yang memberikan tips melawan virus corona dengan doa. Menurut saya ini bisa, asalkan ketika kita membaca doa itu kita bisa trance ya. Kalau nggak bisa trance maka tidak akan terjadi fenomena, tidak akan terjadi perubahan begitu. Jadi doa di sini fungsinya sebagai trigger ya, sebagai pemantik agar kita bisa masuk ke dalam kondisi trance. Nah, trigger ini macam-macam gitu, tidak harus doa, tidak harus mantra, tidak harus versi Islam, tidak harus versi Kristen, tidak harus versi Hindu, Buddha gitu. Ya, versi meditasi pun bisa. Ya, nggak perlu afirmasi, nggak perlu visualisasi, nggak perlu ritual yang aneh-aneh ya, sampai menghafal mantra dan sebagainya. Itu bisa dipakai, tapi kalau Anda nggak pakai pun itu bisa juga. Begitu.
Ya, jadi ada banyak cara. Kita nggak boleh vonis seseorang ya, mungkin entah itu dia pendeta, ustadz atau pemuka agama yang lainnya. Kalau dia bisa trends, di situ akan terjadi yang namanya sebuah perubahan. Nah, masalahnya masyarakat awam ini nggak tahu bedanya fenomena trends eh, atau kondisi sadar atau kondisi tidak sadar atau ambang sadar gitu. Ini memang harus diberikan sebuah pengetahuan atau pengalaman terlebih dahulu, atau setidaknya mereka tahu ciri-cirinya ya. Jadi trends itu oleh orang awam dikatakan sebagai sebuah fenomena tidur, di mana seseorang tidak sadar atau kehilangan kesadaran. Nah, itu yang kurang tepat, ini harus disampaikan begitu. Trends itu kondisi di mana tubuh mengalami sebuah kondisi yang rileks, nyaman, tenang, damai. Semua masalah dihilangin dulu ya, bukan berarti lupa ya, tapi memang disingkirkan dulu ya. Yang punya utang, punya kreditan, punya angsuran, dibuang dulu gitu. Fokus dengan nafas kita, dengan aliran darah kita ya. Seolah-olah pikiran kita hanya tertuju pada satu titik gitu. Ya, ingat kok kita bukan dalam kondisi kehilangan kesadaran, kita masih sadar gitu. Boleh dikatakan ambang sadar. Rileks, tenang, nyaman, damai gitu. Telinga kita masih aktif. Dan di situ nanti akan terjadi yang namanya fenomena. Nah, fenomena ini banyak sekali ragamnya. Kalau saya bahas satu-satu nanti habis waktunya, mungkin bisa 5 sampai 10 jam gitu. Yang jelas setiap orang akan mengalami fenomena yang berbeda ya. Makanya di setiap workshop saya itu saya tidak pernah membuat definisi trends. Karena apa? Ini sangat berbahaya ya. Saya lihat di buku-buku hipnosis, hipnoterapi, para trainer, para master ini mereka menggunakan definisi trends. Definisi trends diambilkan dari buku-buku yang lainnya. Masih mending kalau didapatkan dari pengalaman pribadinya. Kenapa saya tidak menulisnya? Kalau saya tulis, saya membuat definisi trends tentunya akan berdasarkan pengetahuan atau pengalaman atau keyakinan saya. Gitu. Nanti kalau dia sudah trends dan dia tidak mendapati fenomena yang sama persis seperti yang saya dapatkan, dia akan berkesimpulan bahwa dia nggak bisa trends, dia nggak bisa dihipnosis, nggak bisa di hipnoterapi, nggak bisa di mesmerism dan sebagainya. Gitu. Jadi dia harus mengalami sendiri. Yang penting ciri-cirinya saya tunjukkan. Kalau terjadi fenomena, nanti saya sebutkan bahwa Anda sedang masuk dalam kondisi trends. Ya. Anda harus membuat definisi sendiri berdasarkan pengalaman Anda tadi. Yang makanya di situ saya tidak membuat definisi atau pengertian ya, karena setiap orang beda-beda begitu. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya, akan saya jawab sebisanya ya. Oke, Mas Hari dari Jakarta, Bu Sunati dari mana nih? Dari Banjarmasin ya. Selamat datang. Silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Jadi untuk bisa masuk ke kondisi tren, setiap orang punya cara yang unik, punya caranya sendiri-sendiri. Silahkan dicoba, tidak ada cara baku untuk bisa masuk ke sana. Tapi saran saya, kalau Anda menggunakan hipnosis, menggunakan mesmerism, magnetism, atau Ericksonian dan sebagainya, setidaknya Anda harus dibantu oleh orang lain ya, biar tingkat kedalaman trance-nya cukup dalam ya, minimal di kedalaman deep trance atau somnambulism atau level ketiga kalau saya membaginya. Nah, itu kondisi yang paling ideal untuk bisa menjalani atau mengalami healing atau penyembuhan ya, yang tentunya berbasiskan kepada pemberdayaan tubuh kita sendiri ya, karena kita nggak pakai obat di sini gitu. Jadi dalam kondisi trance, tubuh Anda bisa memproduksi namanya sel-sel imunitas untuk melawan atau melumpuhkan virus yang ada di dalam tubuh Anda. Itu yang saya pakai setiap hari ya. Makanya banyak orang yang tanya, Pak, setiap hari keliling ya, hari ini saya di kota A, besok di kota B, di kota C ya. Kadang saya tidak hanya naik pesawat, tapi saya juga nyetir sendiri dari Jepara ke Jakarta, Jogja, Malang, Pantura, balik lagi ke Jepara lagi. Itu pernah saya alami 2 minggu nyetir sendiri tanpa sopir ya. Saya nyetir udah capek, malam tidur cuma sebentar di hotel, pagi sudah ada tamu lagi,
ngisi kelas lagi, terus seperti itu, ya. Seperti itu kehidupan saya gitu. Bagaimana bisa menjaga stamina agar tetap fit begitu ya. Nah, itu salah satu cara yang saya lakukan setiap hari karena saya praktisi hipnosis, radical mesmerism, saya pakai teknik-teknik saya ya. Kalau Anda orang yang religius, orang yang sangat dekat dengan ajaran-ajaran agama, silakan Anda dengan cara zikir, dengan cara berdoa, berdanya khusus ya, khusyuk ya. Ya, orang yang bisa khusyuk itu trance. Kan ada itu sahabat Nabi itu, ketika beliau sholat subuh dipanah dari belakang berdarah. Beliau nggak terasa ya, karena dia khusyuk ya, pikirannya fokus kepada satu titik yaitu nama Tuhan ya, Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Tembus panahnya, beliau ketika sudah selesai sholat ya baru dicabut. Itu terjadi fenomena anestesi karena saking khusyuknya ya. Itulah fenomena trance. Jadi kalau Anda sholatnya khusyuk, doanya khusyuk, nanti yang Katolik boleh baca doa-doa rosario ya, seperti yang saya lihat di gereja-gereja Katolik. Itu yang khusyuk itu luar biasa sekali. Mereka mengalami fenomena trance gitu. Saya pernah melihat sendiri itu beberapa kali di dalam gereja gitu. Karena klien saya ada yang banyak itu yang Katolik, Kristen, tidak hanya yang Islam saja. Begitu kira-kira. Oke, saya tunggu pertanyaan dari teman-teman. Rupanya belum ada yang tanya. Silakan kalau ada yang mau tanya, saya bantu sebisanya ya. Oke, bagaimana kalau dengan cara hipnosis? Cara hipnosis ya, ini cara hipnosis karena hipnosis ini sebuah sains, sebuah pengetahuan. Kita tidak melibatkan doa, tidak melibatkan mantra, tidak melibatkan simbol-simbol keagamaan. Memang benar-benar sains di sini. Oke, ini cara yang paling mudah ya kalau Anda pakai hipnosis ya, walaupun beberapa orang agak susah tapi boleh dicoba, gampang banget. Jadi gini, ciri trance ya, cirinya saja, nanti fenomenanya beda-beda setiap orang, cirinya saja ya. Ketika Anda memejamkan mata Anda terpejam, kemudian mata Anda terasa gerak sendiri ya, terjadi yang namanya REM, rapid eye movement, gerakan bola mata ke kanan, ke kiri, atau ke atas, ke bawah, tiba-tiba gerak sendiri ke kanan, ke kiri, atau ke atas, ke bawah, cepet banget. Anda tahu kedua kelopak mata Anda sedang gerak, tapi Anda nggak bisa ngontrol ya, karena itu dikendalikan oleh pikiran bawah sadar Anda. Itu salah satu ciri trance yang pertama. Yang kedua, terjadi katalepsi matanya terkunci, susah dibuka. Anda sudah berupaya sekeras tenaga mau membuka kelopak mata, nggak bisa gitu. Padahal Anda meyakini masih sadar, sesadar-sadarnya. Itu ciri kedua, trance. Yang ketiga, Anda mungkin sering nelan ludah dan sebagainya, kok cepet banget hausnya gitu. Itu juga ciri-ciri trance. Yang keempat, wajahnya terlihat memucat. Ini hanya bisa dilihat orang lain ya. Kalau Anda melakukan self healing atau mengobati diri sendiri, tidak akan bisa dilihat ciri ini. Yang kelima, males banget gitu, mau menggerakkan tangan, kaki gitu, males banget, sepengennya menikmati begitu. Dan yang keenam, biasanya terjadi namanya halusinasi. Halusinasinya macam-macam ya, ini tergantung dari rekam jejak ya, perilaku atau pengalaman-pengalaman Anda di masa lalu atau masa lampau, beda-beda nanti ya. Mungkin yang baru stres, banyak tagihan gitu, nanti halusinasinya punya banyak duit gitu ya, nah gitu, macam-macam pokoknya. Oke. Nah, itu ciri-cirinya. Lalu bagaimana cara melakukannya ya, ini mudah banget. Kalau nggak bisa, ikut workshop saya, nanti saya dampingi ya. Paling tidak ini yang bisa dicoba. Pertama, Anda pejamkan mata. Ini cara hipnosis ya, cara hipnosis. Pejamkan mata. Ingat, level trance saya membaginya ada 5 ya. Kalau di buku-buku hipnoterapi, hipnosis lainnya ada yang membagi sampai 40, 52 dan sebagainya. Saya yakin orang Indonesia itu paling males kalau disuruh ngapalkan ya. 5 saja. Ada pertanyaan ini.
beberapa kali nyoba meditasi yang diajarkan Mbak Vika malah bablas tidur. Gimana ya biar nggak bablas tidur? Oke, nanti kita bahas ya kalau meditasi kebablasan tidur gimana Mas Ari nanti. Kita ke hipnosis dulu. Sampai mana tadi ya? Oh ya, saya membagi 5 level trance, ada 5. Yang pertama light trance, trance masih di permukaan. Ya, Anda memejamkan mata aja, ini Anda sudah light trance. Ya, masih di permukaan, hampir tidak ada bedanya dengan kondisi sadar. Yang kedua medium trance. Nah, ini sudah mulai ada perbedaan. Relax, tenang, nyaman ya. Kadang mata mulai katalepsi, lengket dan sebagainya. Yang ketiga deep trance. Ya, atau somnambulism. Nah, kondisi ini yang ideal untuk menjalani healing atau pengobatan ya. Fenomenanya banyak, kadang terjadi anestesi parsial ya. Walaupun tidak ada sugesti atau permintaan anestesi, biasanya terjadi anestesi. Terjadi kelupaan sementara ya, amnesia, temporary amnesia, kadang terjadi itu. Ini yang digunakan oleh para stage hipnotis ya, untuk main seperti menghilangkan angka, kemudian melupakan nama dan sebagainya. Dia memanfaatkan fenomena ini sebenarnya. Begitu. Yang keempat, profound somnambulism, ke bawah lagi. Nah, itu sudah sangat dalam banget itu. Yang paling dalam nanti masuknya ke coma state ya. Coma state ini otomatis seluruh tubuh mati rasa dan kita benar-benar seolah-olah jiwa kita, raga kita, roh kita ini seolah-olah sudah lepas dari tubuh kita ya. Nah, terkadang kalau di kelas metaphysical hypnosis ini yang disebut dengan astral projection. Terjadi fenomena yang seperti itu. Nah, fenomena ini dulu oleh James H. Dale, muridnya Anton Franz Mesmer, digunakan untuk pembedahan ya waktu itu, untuk karena belum ada injeksi anestesi, belum ada obat bius di abad 17. Jadi fenomena itu digunakan untuk pembedahan karena beliau seorang ahli bedah, untuk untuk menjahit, untuk amputasi dan sebagainya. Ya, karena memang sudah terjadi anestesi full tubuh ya. Jadi mau diiris-iris, dipotong-potong gitu nggak apa-apa gitu. Ya, nggak sakit gitu. Kira-kira gitu ya. Nah, bagaimana untuk bisa melakukan self healing ini? Kalau self hipnosis mungkin tidak bisa sedalam kalau dibantu orang ya. Ini cara yang paling mudah, karena Anda belum pernah punya pengalaman sebelumnya, mungkin Anda nggak bisa membandingkan antara fenomena sadar dan bawah sadar ya. Oke, nggak apa-apa, nanti bisa dicoba di rumahnya. Pejamkan mata, setidaknya Anda menjamkan mata ini sudah light trance ya. Jadi kalau ada orang bilang, saya nggak bisa trance, nggak bisa dihipnotis, kamu dalam kondisi pejamkan mata itu sudah light trance gitu. Ya, nanti tinggal dipandu semakin ke bawah lagi. Pejamkan mata, terus Anda boleh bantu dengan sebuah imajinasi ya. Anda berada di sebuah gedung, di situ ada lift lantai 10. Bayangkan Anda di dalam lift dan liftnya bergerak ke bawah. Ya, dari lantai 10 sampai lantai 1. Ini yang paling mudah biasanya. Bagaimana kalau Anda belum punya pengalaman naik atau turun lift? Bisa diganti dengan tangga. Orang-orang kampung itu udah biasa naik tangga gitu ya, kalau betulin genteng, naik kelapa, manjat kelapa dan sebagainya, itu pakai tangga ya. Ya, jadi seolah dari anak tangga ke 10 atau 25 gitu Anda turun pelan-pelan. Seiring turunnya Anda dari tangga atau dari lift ya, Anda imajinasikan, bayangkan, yakini bahwa tingkat kesadaran Anda perlahan-lahan menurun biar Anda bisa trance pelan-pelan aja. Ya, seperti itu cara yang mudah. Kemudian nanti kalau fenomena trance-nya sudah ada, matanya lengket, terjadi REM, rapid eye movement, bola mata gerak-gerak sendiri, terjadi kehausan, malas untuk menggerakkan tubuh. Itu tadi 6 ciri, tidak harus muncul semua, muncul salah satu saja itu sudah memenuhi syarat trance. Ya, kalau Anda sudah masuk ke dalam kondisi trance, silahkan masukkan sugesti sesuai dengan kebutuhan Anda. Ya, sugesti bebas, tidak harus diucapkan secara verbal, bisa juga diucapkan dalam hati. Kalau Anda susah atau malas merangkai kalimat untuk memasukkan sugesti, Anda boleh dalam bentuk visual ya, dalam bentuk gambar, silahkan aja.
Bagaimana kaitannya dengan COVID-19? Yang saya lakukan adalah bahwa seluruh tubuh saya dari ujung kepala sampai ujung kaki sini sehat ya. Nah, seolah-olah kalau kalau Anda pernah lihat apa itu namanya sel darah putih itu di YouTube itu, dia itu kan menyapu virus dan bakteri yang merugikan tubuh kan. Nah, itu saya bayangkan kayak gitu. Ya, jadi sel darah putih saya itu gerak-gerak sendiri dari ujung kepala sampai ujung kaki menyapu bersih virus dan bakteri-bakteri yang merusak. Hanya itu saja. Ya, nanti kalau tubuh sudah terasa segar, fit, semangat, baru kita keluar dari kondisi trance. Bagaimana caranya untuk keluar dari kondisi trance? Gunakan tangga lagi ya. Kalau tadi Anda turun, sekarang Anda naik. Ya, naik tangga pelan-pelan atau naik lift dari lantai 1 sampai lantai 10 ya. Nanti tepat di lantai ke-10 Anda buka mata. Seiring berjalannya Anda naik lantai atau naik ya, Anda yakini bahwa tingkat kesadaran Anda juga menaik ya, dari apa namanya subconscious mind, dari pikiran bawah sadar naik ke pikiran sadar Anda. Tepat di hitungan 10 Anda boleh buka mata. Mudah banget ya. Kalau pakai radical mesmerism sangat mudah sekali ya. Karena radical mesmerism itu tidak ada ritual apapun, tapi ada sedikit meditasi. Meditasinya ini pun tidak ada aturan baku. Kalau Anda punya meditasi dengan cara Anda sendiri yang lebih cepat membuat Anda trend, silahkan gunakan. Tidak harus dengan cara saya. Ya, Pak, saya sebelumnya praktisi Reiki gitu kan, praktisi Kundalini gitu. Saya punya teknik sendiri dalam bermeditasi. Silahkan aja, ada apa? Gitu. Pak, orang biksu, saya punya teknik sendiri. Waktu di kuil itu diajarkan untuk bermeditasi ya. Di situ diiringi suara, ada aroma dan bisa dipakai, nggak apa-apa. Yang penting Anda trance. Cara itu bebas, gitu. Tidak harus mengikuti yang saya ajarkan gitu ya. Karena yang saya ajarkan ini standar aja, pondasinya gitu. Nanti yang mengembangkan itu Anda sendiri. Gitu. Kalau di RM gampang, sebelum meditasi Anda tinggal menyebutkan dua hal ya. Sebutkan keluhan Anda, sebutkan harapan Anda. Ya, keluhan Anda misalkan, saya takut terinfeksi virus corona. Sebutkan aja, nggak apa-apa. Harapannya apa? Saya pengen sehat atau kebal dari virus corona. Ingat, kebal ini dalam artian kita berupaya dari sudut pandang pikiran bawah sadar ya. Tetap nanti dalam kehidupan sehari-hari kita ikuti protokol keselamatan yang sudah ditentukan oleh BNPB ya. Tetap pakai masker, jaga jarak, makan makanan yang sehat dan sebagainya. Itu yang distandarkan pemerintah ya. Tapi kita kan harus punya ikhtiar lain. Itu yang saya lakukan. Begitu. Saya tetap walaupun ini sudah hampir 1 minggu lebih sudah tidak keluar kota, tapi beberapa kali saya tetap keluar rumah karena harus beli logistik ya, beli beras, kemudian beli perlengkapan dapur untuk makan, apalagi ini anak libur sampai 1 bulan ya. Jadi tetap keluar dan standar BNPB tetap saya pakai. Ini kita tetap punya ikhtiar dari sisi kita sendiri. Silakan dicoba ya. Untuk radical mesmerism gampang. Jadi semua Anda meditasi, sebutkan keluhan dan harapan Anda. Setelah itu lakukan meditasi sesuai dengan yang saya ajarkan ketika workshop ya. Ada pertanyaan yang bagus di sini, Mas Hari, dari saya lihat pertanyaannya. Mas Hari, Pak, beberapa kali nyoba meditasi yang diajarkan Pak Vika malah bablas tidur gitu kan. Gimana ya Pak biar nggak bablas gitu kan? Oke. Kalau Anda kebablasan tidur maka proses healingnya nggak ada gitu. Karena healing itu hanya terjadi di level alpha dan theta. Menurut saya. Nanti kalau Anda tanya sama pakar neuroscience, pakar saraf dan sebagainya, tentu teori ini akan dibantah ya. Ini menurut saya ya. Jadi jangan dibenturkan begitu. Ya kalau Anda kebablasan nggak masalah sih gitu. Misalkan Anda sudah diniatkan tadi ya meditasi. Karena di RM itu meditasi tidak harus seperti Sang Buddha ya, tidak harus gini, nggak harus. Karena meditasi dalam kondisi tiduran pun boleh.
Nah repotnya itu kalau kebablasan tidur gitu kan. Ya kalau Anda meditasi kebablasan tidur dan Anda bertahan di kondisi hypnotic state misalkan cuma 15 menit, ya nggak apa-apa, tetap ada manfaatnya gitu, nggak masalah kebablasan gitu Mas ya. Oke, jadi nggak masalah, nggak usah takut kalau kebablasan tidur, dan yang penting ada perubahan yang lebih baik sebelum dan sesudah meditasi tadi. Simple banget gitu. Oke, teman-teman yang dari agama Kristen juga boleh tanya di sini, nanti saya jawab sebisanya. Mas Aji Susanto ada di sini ya. Oke, ini banyak praktisi-praktisi hipnosis hipnoterapi. Mas Wahyu dari Surabaya katanya mau tanya, silakan. Oke, bisa dipahami ya penjelasan saya ya. Ini sudah berapa ya? Ini sudah 1 jam lebih ya. Itu sumbangsi saya, silakan dilakukan. Ini secara umum aja saya sampaikan pendapat saya, kalau nggak ada yang tanya, bahwa kondisi ini menjadi sebuah beban problematika bagi kita semua. Kita sudah nggak saatnya lagi untuk menyalahkan ini salah siapa, karena semua negara mengalaminya, bahwa pemerintah, bahwa presiden, bahwa DPR ada kekeliruan dalam mengambil kebijakan, yaitu mungkin ya namanya bagaimana kita negara demokrasi, nggak bisa kerja sendiri, tidak bisa memaksakan, tidak satu komando gitu, jadi emang agak susah gitu. Beda kalau ini ya kayak Cina gitu ya, yang otoriter gitu, nah itu langsung satu komando, atau seperti Korea Utara gitu kan, nggak ada laporannya. Oke. Karena kita negara demokrasi, semua orang punya kepentingan, semua orang punya ambisi, ya kita harus mengikuti gitu. Yang penting jangan sampai kita merugikan orang lain ya, jangan sampai merugikan orang-orang di sekitar kita gitu. Kalau memang Anda dalam kondisi yang kurang fit, kurang bagus, istirahat aja, nggak usah keluar, nggak usah kerja, minta dispensasi sama bos Anda gitu ya. Itu kemarin sudah disampaikan oleh Pak Presiden, kalau bisa work from home, bisa kerja di rumah, ya sudah di rumah saja. Dukun-dukun itu kan bisa toh kerja di rumah, nggak harus keluar gitu kan. Ini saya juga di rumah, nggak masalah gitu kan. Gitu, nanti kalau sudah aman baru kita keluar kota ya. Kita nggak perlu rame, ada lockdown, ada kemarin darurat sipil, ada karantina wilayah. Wes nggak usah rame-rame, kita ikuti saja apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah. Itulah yang terbaik untuk kita. Kalau kita terus mencaci, kita menyalahkan, kita curiga, nggak selesai nanti ya gitu. Tidak ada pemimpin yang sempurna ya. Coba Anda cari sejarah dimanapun, pasti yang namanya kekacauan, ketidakpuasan itu pasti ada gitu. Bahkan di zamannya para nabi juga sama gitu kan, saling bantai, saling tumpah darah, sambil mengangkat pedang dan sebagainya gitu. Jadi ya kita harus terima, karena ini memang mungkin diprediksi bisa sampai 91 hari ya, sampai bulan nanti ini Maret, April, sampai Mei ya, ini paling cepat sampai Mei ya, sampai Mei. Pastikan tabungan Anda cukup ya. Ini saya juga merogoh tabungan saya ini, karena event-event saya keluar kota ini cancel semua. Jakarta kemarin cancel karena sudah masuk red zone ya, masuk zona merah, saya nggak boleh masuk. Sama Pak RT saya juga diawasi kemarin. Waduh, saya jadi di rumah terus ini ya, paling kalau pergi saya nggak laporan. Oke, ada pertanyaan di sini ya. Oke, Mas Imam, Pak, kalau kondisi tren sampai berjam-jam, apakah tetap aman? Aman ya, kalau Anda tetap berada di tempat yang aman ya. Kalau Anda melakukan self hipnosis, pastikan Anda dalam suasana yang aman, jangan yang berbahaya, misalkan di pinggir sungai, di pinggir kuburan. Nah itu nggak ada orang yang ngawasin nanti ya. Paling aman itu di tempat tidur, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Paling efisien itu memang harus dibantu oleh orang lain, silahkan. Kalau dilakukan secara mandiri biasanya masih meraba-raba kan, ini sudah trend atau belum gitu kan.
ini sudah cukup atau belum, ini sudah ada efeknya atau belum, kan gitu. Nggak apa-apa mas, berjam-jam, yang penting kamu di tempat yang aman ya. Oke, ada lagi pertanyaannya? Kalau nggak ada saya akhiri loh ya. Oke, jadi begitu teman-teman. Untuk itu ada Mas Erik ya, Mas Erik Siregar, ini beliau dari mana? Dari Jogja Mas Erik ya. Mas Erik Siregar ini saya lihat beliau juga seorang praktisi yang sudah senior di Indonesia. Mungkin seangkatan dengan saya mungkin ya, tapi saya nggak tahu juga sih. Beliau sudah banyak menulis buku, bukunya bagus ya, saya juga sudah membacanya. Oke, saya nggak tahu ini Mas Erik masih standby apa enggak ya. Begitu Mas Imam, ada pertanyaan lagi nggak Mas Imam? Mas Aji, silakan kalau mau menambahkan. Mas Erik kalau mau menambahkan silakan. Ya. Jadi fenomena trance itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang belajar hipnosis saja, orang-orang yang belajar mesmerism saja. Tidak harus pakai sugesti, nggak harus pakai mantra, nggak harus pakai simbol yin and yang, nggak harusnya. Tapi kalau mau pakai boleh Pak, boleh. Pak pakai mantra boleh nggak Pak? Saya orangnya kejawen, nah misalkan kayak gitu kan. Saya lebih yakin kalau pakai mantra, terus pakai apa itu namanya, pakai dupa, pakai apa itu yang aromanya menyengat itu, pakai menyan ya, boleh. Kalau itu memang mempercepat kamu trance boleh ya. Seperti saya kalau di Bali itu juga sama, Pak, harus pakai alat peraga seperti itu, karena orang Bali itu lebih dekat dengan hal-hal seperti itu. Orang Bali kalau dihipnosis pakai sugesti agak susah gitu ya. Tapi kalau pakai dupa, pakai menyan, pakai kembang-kembang itu cepet banget. Gitu. Sebenarnya nggak ada aturan baku bagi seseorang untuk bisa masuk ke dalam kondisi trance. Gitu. Oke, silakan yang mau menambahkan. Pak Ustadz, Pak Pendeta kalau mau menambahkan juga silakan. Pak Ustadz nanti bisa pakai ayat-ayat suci ya, biar nanti jemaatnya bisa cepet trance. Pak Pendeta boleh nanti pakai firman-firman Tuhan dari Bible biar cepet trance. Oke. Nah, di zaman dulu itu hipnosis itu ya. Sebelum hipnosis kan ada mesmerism yang dipopulerkan oleh Franz Anton Mesmer. Sebelum ada istilah mesmerism ada istilah animal magnetism. Anton Franz Mesmer itu beliau juga punya guru, beliau belajar itu kepada seseorang gitu. Kalau nggak salah namanya Maximilian ya, kalau nggak salah, tolong dikoreksi nanti kalau salah. Nah, saya telusuri lagi Maximilian ini gurunya siapa, saya belum ketemu sejarahnya gitu. Tapi yang saya yakini itu ketika saya tarik terus, apalagi kalau kita sudah belajar tentang mitologi ya, exorcism, tradisi-tradisi ritual. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Sunar dari Malaysia ya. Dari memahami keterangan Om Vika, mungkin ada teknik sendiri untuk nerapi pasien COVID-19 versi radical mesmerism. Nah ini ya, radical mesmerism, hipnosis, atau semua variannya, saya meyakini itu bisa digunakan untuk mempertahankan atau meningkatkan daya imunitas kita ya. Ketika kita dalam kondisi damai, tenang, berpasrah diri, memaafkan, bijaksana, menerima, ikhlas, itu ya sumber daya kita semakin meningkat. Itu yang membuat kita sehat gitu. Nah sekarang masalahnya, apakah ini bisa digunakan untuk menyembuhkan? Nah ini masalah baru lagi juga ya. Karena apa? Pasien COVID-19 ini yang boleh kontak fisik, bersentuhan dengan mereka itu hanya tenaga medis, orang-orang yang punya akses ke sana ya, dokter, perawat dan sebagainya. Nah, kalau seperti saya bukan dokter, saya bukan perawat, saya tidak boleh masuk ke ruang isolasi, saya tidak boleh melakukan sesi terapi ke pasien COVID-19. Ini belum bisa kita klaim gitu, karena belum kita ujikan gitu. Jadi sampai saat ini yang bisa kita sampaikan adalah ini dalam rangka untuk
menangkal atau menghindari, setidaknya memperkecil potensi biar tidak ketularan COVID-19. Tapi kalau untuk mengobati nanti dulu ya. Karena setelah saya baca-baca riwayat penyakitnya, yang meninggal itu rata-rata mereka disertai dengan riwayat penyakit yang memang sudah mendahului, seperti kasus HIV tadi. Ya, HIV itu virusnya nggak begitu ganas, tapi menjadi ganas kalau dia sakit, di mana di situ sudah ada riwayat penyakit yang parah gitu, yang sudah menyertainya, gitu. Ya, memang dia sudah punya penyakit bawaan. Nah itu yang berbahaya, bisa membunuh gitu. Kalau kita dalam kondisi sehat kok terinfeksi gitu, kemungkinan besar itu sembuh gitu. Karena apa? Karena sistem imun kita masih bisa berproduksi secara maksimal gitu. Ya Mas ya. Jadi nanti kalau Anda tanya apakah ini bisa menyembuhkan, ya berarti saya harus mengujikan dulu. Kalau saya belum menguji, ini belum bisa kita klaim untuk menyembuhkan. Tapi kalau untuk menghindari atau memperkecil potensi tertularnya kita dari COVID-19, nah ini bisa. Begitu. Tapi kalau menyembuhkan kita belum bisa. Kemarin saya bilang kan, saya belum berani klaim ya, kalau ini belum diujikan minimal 10 orang. 10 orang ini nanti usianya beda-beda ya. Ada yang anak-anak, ada yang remaja, ada yang bapak-bapak, ada yang usia senja, yang sudah sepuh, atau yang mungkin sudah 90 tahun ke atas mungkin, atau 70 sampai 80 tahun ke atas lah. Kemudian golongan darah ini juga kemarin dari hasil riset beberapa dokter juga berpengaruh juga. Ya, golongan darah A katanya rentan tertular, golongan darah O katanya lebih kebal atau resisten dari virus COVID-19. Nah, ini kalau diujikan semua dengan teknik mesmerism, radical mesmerism, hasilnya kok konsisten dari 10 pasien ini, baru bisa kita klaim. Ya. Karena di dokter nanti itu harus medicine based evidence gitu. Pengobatan berbasis bukti, dan itu nanti kita catat gitu. Jadi nggak bisa kayak dukun-dukun ngobatin satu pasien jebret langsung diklaim bisa ngobatin penyakit ini gitu kan. Padahal nanti setiap pasien kondisinya beda-beda. Nah itu nggak bisa, samplingnya harus lebih dari 1 orang. Kita nggak berani kalau baru 1 orang. Misalkan tuh ada kok baru 1 orang, saya tetap nggak berani klaim. Gitu Mas Sunar. Tapi kalau Mas Sunar ini di Malaysia kan banyak yang tertular ya, ada sekitar 900 orang ya. Tadi pagi saya kontak sama teman di Malaysia. Kalau Pak Sunar punya klien COVID-19 yang mungkin belum melapor ke dokter atau belum diisolasi, kok Anda mau coba silahkan aja. Gitu ya, tapi sekali lagi saya nggak berani klaim karena saya sendiri belum mengujinya. Saya baru berani klaim kalau sudah saya uji sendiri, tentunya dengan segala risiko yang ada. Oke, pertanyaan dari Mas Wahyu, begitu ya Pak Sunar ya. Oke, sekarang dari Mas Wahyu dari Surabaya. Master Vika gitu. Saya bukan master, jangan disebut master ya. Saya nggak pernah menyebut diri saya sebagai master. Saya manusia biasa yang memang suka bercanda, suka belajar, dan saya suka berbagi gitu. Itu aja sih. Kalau Anda belajar dari saya itu karena saya lebih tahu informasinya daripada Anda gitu. Makanya Anda harus bayar saya. Bukan berarti saya master ya. Oke, saya nggak pernah nyebut diri saya master. Oke. Kalau menggunakan doa terucap bisa juga ya gitu. Kalau doanya diucapkan berulang-ulang atau afirmasi, apa memang membantu konsentrasi menuju trance? Nah, salah satu cara ya, salah satu cara untuk membuat seseorang bisa cepat trance itu ada yang namanya hukum repetisi, ya. The law of repetition, yaitu mengulang-ulang kalimat sehingga nanti dia bisa masuk ya, nancep dalam banget ke pikiran bawah sadar manusia ya. Mengulang kalimat ini, kalimatnya tidak harus sama persis, yang penting maknanya sama. Kalimatnya diubah-ubah sedikit nggak apa-apa, yang penting pemaknanya sama ya. Seperti ketika Anda mendengar iklan di TV itu berulang-ulang, repetisi gitu kan. Anda nggak perlu, oh ya Jakarta ya, oke sorry bukan Surabaya. Anda bisa tahu iklan yang sedang muncul di TV tanpa harus melihatnya, hanya dengan mendengar suara saja. Karena apa? Terjadi repetisi tadi, pengulangan. Anda sudah sering lihat iklan itu gitu. Ya.
Jadi salah satu cara untuk bisa membuat orang trans cepat gitu ya itu dengan cara pengulangan. Nah, pengulangan ini harus dilakukan secara verbal, harus dengan sugesti. Kalau di gereja karena Anda Kristen dengan firman Tuhan ya, oke, dengan bahasa-bahasa roh dan silakan. Itu yang sering Anda komentari. Jadi sebenarnya itu semua fenomena trans, Mas. Begitu. Ya, tapi saya tetap tidak berani mengatakan bahwa para pendeta melakukan penipuan, saya nggak berani. Nanti saya bisa di demo nanti ya teman-teman Kristen ya. Kalau mereka menggunakan bahasa roh, mereka menggunakan bahwa itu ada kekuatan Roh Kudus ya untuk menyingkirkan roh jahatnya. Yo silakan aja, nggak apa-apa, itu istilah gitu. Tapi fenomenanya fenomena trans yang saya amati. Begitu, Mas. Oke, kira-kira bisa difahami, Mas ya. Ini ada Mas Erik Sirgar ya. Mas Erik itu nggak salah Kristen ya. Kristen apa Islam ya, Mas Erik? Oke, Mas Erik nanti mungkin bisa menambahkan atau mengoreksi penjelasan saya. Ada lagi Mas Wahyu? Mas Wahyu? Oke, dari Jakarta titip salam buat Pak Pendeta siapa? Chandra ya. Pak Teja Chandra. Saya sudah lama berteman dengan beliau. Gara-gara ini juga saya juga pernah berantem sama pendeta siapa itu yang sering numbangkan itu di gereja itu, Gilbert ya, yang ngajari bapaknya itu. Iya Mas ya, bener ya, saya sudah diblokir tapi kita pernah diskusi sampai debat seru di situ ya. Saya diserang sama jamaahnya, biasalah kayak gitu, akhirnya saya diblokir. Oke, ada pertanyaan lagi Mas? Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, itu saja ya. Jadi Anda kalau tanya ini bisa untuk ngobatin, yuk silahkan aja dicoba. Nanti kalau sembuh Anda lapor ke saya ya. Nanti kalau udah 10 pasien, baru saya klaim nanti catatan saya. RM bisa nyembuhin COVID-19. Sekarang kasus COVID-19 ini kasus baru Mas. Kasus baru. Untuk hal-hal yang baru kita harus riset, yang kita harus best evidence, nggak boleh sembarangan gitu. Nanti kalau kita workshop kita dibantai sama dokter-dokter nanti, karena peserta workshop saya itu kan dokter itu banyak kan, dokter, pakar-pakar. Oh ya Geren ya Mas Geren, bapaknya anaknya namanya Geren ya, saya yang pendeta Geren itu saya diblokir. Kalau bapaknya belum, yang pendeta Gilbert ya. Ada dokter, ada ahli saraf, ada neurolog ya. Oh iya, Geren Lumoindong, ini agak susah ini Lumoindong. Geren Lumoindong itu saya sudah diblokir Mas, gitu. Saya diserang sama jemaatnya gitu, saya dianggap mata-mata gitu. Ya udahlah gitu, nggak apa-apa. Gitu ya. Oke, silakan nanti disampaikan. Nanti lebih jelasnya bisa ikut workshop saya atau ikut workshop ke trainer rumah hipnotis Indonesia. Akan saya sebutkan nanti Anda di Jakarta ya. Di Jakarta itu ada Pak Irwan Leonardi, ada Ustadz Gus Diva. Terus kalau Pak Irwan itu Kristen ya, sesama Kristen mungkin nyambung nanti diskusinya. Silakan ikuti kelasnya. Mungkin nanti setelah wabah ini selesai, beliau akan buka kelas Radical Mesmerism di Jakarta. Pak Irwan Leonardi. Ya, silakan nanti Anda diskusi dengan beliau. Oke, ya bapaknya namanya Gilbert Lumoindong, anaknya namanya Geren. Oke, ya. Susah diingat. Oke, kira-kira begitu teman-teman. Kira-kira ada pertanyaan apa tidak? Nah, Mas Wahyu, yang Anda lihat di gereja-gereja itu sebenarnya itu fenomena hipnosis gitu. Tapi tetap kita nggak boleh nyalain para pendeta gitu, karena yang penting tujuannya baik ya, yaitu untuk menguatkan iman ya jemaat kepada kepada Yesus ya, kepada Sang Kudus gitu. Nggak apa-apa gitu. Untuk menyembuhkan, itu juga silahkan aja, nggak apa-apa. Ya cuma memang ini kalau kita benturkan dengan hipnosis ini akan sangat kontradiktif gitu. Tapi ya gimana lagi, karena memang kaum agamawan ini dia nggak mau lari ke sains gitu, larinya ke keimanan gitu kan. Namanya iman itu nggak perlu dibuktikan kebenarannya. Yang penting saya yakin benar, itu iman itu.
Nah, kalau pengetahuan sains kita harus uji dulu, kita riset dulu, kita tes dulu berkali-kali. Ada gagal kita evaluasi, kita kembali kita benahi lagi, kita uji lagi ya gitu. Nah, kalau yang namanya keimanan nggak butuh kayak gitu. Ya sudah, pokoknya yakin ya atas nama Roh Kudus sembuh gitu. Itu iman gitu. Ini versi Kristen. Ya silakan aja, nggak apa-apa begitu. Cuma kalau mau diskusi dengan saya, dilihat dari sudut pandang hipnosis, ya saya sampaikan cara kerjanya. Ini bukan berarti saya memusuhi para pendeta, bukan. Ini ada Mas Theo lain. Mas Theo ini dari Bali atau dari Medan, Mas? Kalau Ustadz Wahyu Putra dari Rumah Hipnotis mana, Bang? Maksudnya gimana, Mas Theo? Kalau Ustadz Wahyu Putra Sim dari Rumah Hipnotis mana, Bang? Maksudnya gimana? Mas Wahyu belum ikut workshop saya ya kayaknya. Oke. Nanti kalau Jakarta sudah tidak red zone lagi, tidak masuk zona merah, kita adakan lagi nanti di Jakarta. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di sana ya. Mas Theo, untuk Bali sementara kita pending dulu ya, karena situasi yang belum memungkinkan. Mungkin nanti 2 atau 3 bulan lagi kalau sudah aman, kita akan agendakan lagi di sana ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri ya. Oke teman-teman, nggak ada pertanyaan lagi? Ya, itu saja. Terima kasih. Semoga apa yang kita perbincangkan sore ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kita tahu kondisi ini memang sangat tidak menyenangkan. Saya pun sedikit stres ya kalau harus stay di satu tempat gitu ya, yang sudah terbiasa kemana-mana. Nah, itu Mas Wahyu sama Mas Theo itu sering bercandaan. Oke, semoga ini lekas berlalu. Kita dukung upaya pemerintah untuk berjuang menuntaskan COVID-19. Semoga yang sakit segera sembuh, yang belum kena tetap mawas diri, menjaga diri agar jangan sampai tertular ya. Kalau tertular nanti semakin lama ya. Yang memungkinkan untuk kerja di rumah saja. Yang duitnya banyak, yang tabungannya banyak, udahlah sementara nggak apa-apa, stay di rumah aja ya. Sama kayak saya ini makan tabungan, saya sudah nggak ada penghasilan yang seperti biasanya gitu ya. Paling hanya dagang kecil-kecilan aja gitu ya. Ya sama terapi-terapi yang bisa dilakukan dari jarak jauh gitu. Oke, terima kasih kembali. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih, selamat sore. Tetap jaga imunitas kita, tetap semangat menjalani kehidupan ini, tetap makan yang banyak, tetap bercanda tawa seperti biasanya ya dengan saya. Ingat, apapun kondisinya, kalau kita rileks, santai, selalu canda tawa, penyakit insya Allah akan menjauh dari kita ya. Oh, masih ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan Mas Wahyu sebelum kita akhiri. Apa yang mau ditanyakan Mas Wahyu? Oke, saya tunggu ya pertanyaan dari Mas Wahyu. Oke, Mas Wahyu ini profesinya apa sih? Kok setiap hari online terus main trading ya? Itu bunga matahari di belakangnya asli. Bukan, ini sintetik ya. Plastik Mas ini. Bukan asli. Kalau asli repot Mas, harus nyiramin, nanti ada uletnya ya. Ini imitasi ya. Ini kemarin istri saya beli, harganya berapa ini? 120.000 kalau nggak salah. Oke. Ya, KW Mas, KW. Ya kayak saya ini, dukun KW gitu. Oke, gitu dulu Mas ya. Mantap, terima kasih juga Bang Vika, tetap canda tawanya. Oke Mas Theo, tetap semangat. Anda ini ya agen asuransi ya. Oke, selamat bertugas ya. Walaupun sedang ada COVID-19, harus tetap semangat menawarkan asuransi. Oke. Terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya.